Komentar berikutnya, saya pernah mengalami beberapa kali terlepas dari tubuh dan seterusnya. Selain ada sensasi rasa ketika keluar dan masuk dalam tubuh. Semua pengalaman itu saya alami tanpa sengaja. Nah, meskipun siapapun lah, pasti punya pengalaman. Karena ini mekanisme kesadaran. Yang menjadi PR itu proses belajar proyeksi astral adalah tentang seberapa bisa kita mengontrol. Dan ini adalah proses yang panjang. Tapi setiap orang punya model. Setiap orang pasti setidaknya satu kali punya pengalaman yang lebih orang kenal sebagai out of body experience ya. Hanya dia tidak tahu bahwa apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana itu diproses. Komentar berikutnya masih sama sekitar ketakutan. Terpisah jiwa dan tubuh. Sekarang saya susah banget mencapai ke sana. Malah sekarang ketakutan. Ya. Bagaimana saya bisa mengatasi ketakutan? Tadi ketakutan itu hanya bisa diproses dengan membiasakan diri. Karena kan hampir 90% lebih semua diproses alam bawah sadar. Dan alam bawah sadar itu terbentuk dari kebiasaan. Kalau kita biasa menghadapi ketakutan, lama-lama kita punya kontrol pada ketakutan itu sendiri. Jadi di sini juga sudah dikatakan, saya berusaha tenang, badannya bisa nyatu lagi. Ya, sama seperti yang sebelumnya tadi saya sempat komentari ya. Jadi pokoknya bagaimana kamu belajar untuk tenang. Komentar masih terkait video proyeksi astral ya. Mas Tri, apakah ketika proyeksi astral akan selalu berada di tempat tidur dan melihat tubuh kita tertidur atau bisa tiba-tiba langsung? Jadi ini kalau di materi proyeksi astral adalah materi tentang pendalaman OB atau out of body experience. Jadi kamu terpisah ya bisa dari kondisi tidur maupun juga tidak dalam kondisi tidur. Demikian pula terpisahnya bisa susah payah, bisa melalui ketindihan, bisa tiba-tiba kamu sudah pindah ke alam mimpi misalnya. Jadi banyak variasi dan ini tidak stabil ya, naik turun. Jadi itu kenapa proyeksi astral kuncinya adalah lebih pada konsistensi, adaptasi, kemudian selalu membuat evaluasi dari berbagai pengalaman. Dari situ kita punya cara bagaimana kita mengkontrol sendiri realitas demi realitas ketika ada pergeseran kesadaran. Komentar berikutnya, apa sih manfaat proyeksi astral? Apa bisa untuk pelet menarik uang atau keinginan lain-lain? Tidak bisa. Proyeksi astral lebih pada bagaimana kita punya kontrol pada kesadaran. Kalau kita punya kontrol pada kesadaran, ini biasanya membuat kita lebih intuitif, lebih punya kecerdasan. Akhirnya kita punya karisma yang dikatakan orang itu sebagai, kalau di sini kodam dan lain-lain. Nah, baru dari sana ini yang digunakan untuk membangun karakter kita, memprogram diri kita, bagaimana kita bisa bekerja dengan lebih optimal, memanfaatkan potensi itu, yang akhirnya nanti endingnya ada sebuah perolehan dalam bentuk uang, pekerjaan, karir, pasangan, dan berbagai hal. Lalu berikutnya, kalau memang beneran bisa, ilmu ini sangat berguna untuk ilmuwan yang ingin meneliti tentang alam semesta. Seorang mata-mata yang ingin mengetahui rahasia negara. Saya pernah bahas beberapa kali ya, apa yang dikembangkan dari kemampuan parapsikologi atau kemampuan paranormal, supranatural, dan lain-lain. Apakah ilmu ini beneran atau fiksi? Mungkin nanti saya tambahkan beberapa dokumen ya yang saya sempat pelajari. Kemudian mungkin nanti dibandingkan dengan capaian teknologi yang sekarang bisa kita rasakan. Kalau mau saya sederhanakan contoh ya, prinsipnya begini, teknologi yang paling utama biasanya melalui riset militer. Contoh sekarang kita pakai GPS, itu adalah pengembangan dari kemampuan sensorik secara pikiran, mengubah frekuensi, menggunakan satelit, akhirnya jadi GPS. Jadi GPS itu teknologi militer yang dibagikan ke publik. Ada tuh ilmuwan yang pakai ilmu ini, ya memang benar. Ilmuwan itu tugasnya meneliti hipotesa yang disusun, apa benar sih, setelah ketahuan oh potensinya kemana, ini yang dikembangkan jadi teknologi. Jadi kalau sekarang kita punya teknologi, suatu hal yang tadinya dulu dianggap magic, ya tidak magic lagi. Teknologi paling cepat itu hanya dua biasanya, teknologi yang dimiliki militer dan teknologi di belakang hal-hal yang berbau pornografi. Karena dua hal ini kalau dikuasai, kita menguasai secara aspek non-fisik ya, pikiran manusia itu sendiri.
Ada bagian latihan ada tidur selama 5 jam, dan dari kebiasaan saya tidur lebih kurang 2,5 jam sampai 3 jam akan terbangun sendiri. Oke, jadi 5 jam perhitungan karena tidur normalnya orang 8 jam. Tapi prinsipnya di situ ada mencari celah di mana kamu tidak tidur mengambil porsi penuh dari kebiasaanmu. Ini silahkan disesuaikan sendiri. Nah, tiap orang jam tidurnya beda, lama tidurnya juga beda. Bang, saya mau tanya, pernah sampai melihat cahaya putih dalam meditasi? Apakah makna cahaya putih terang saya itu? Betul-betul pandangan cahaya putih itu penuh di kelopak mata, tak ada satu titik pun benda maupun warna. Jadi ini awal gejala-gejala kita mengalami sebuah transisi kesadaran. Ini bisa dialami lewat meditasi, bisa juga sering juga dialami orang ketika mati suri. Masuk terowongan cahaya, ketemu saudaranya yang sudah meninggal. Jadi ini adalah indikator yang menandakan kamu bergeser secara kesadaran, dan setelah itu nanti pengalamannya akan berbeda. Saya pernah mengalami keluar dari tubuh dan melihat tubuh saya sendiri seperti kayak mimpi. Apakah itu proyeksi astral? Proyeksi astral yang benar-benar dikatakan sukses adalah kamu sadar saat keluar, atau ketika kamu mimpi kamu mengambil alih kesadaran dan kembali lagi secara sadar masuk ke dimensi fisik. Full ya, satu proses ini dijalani. Kalau tidak ya belum bisa dikatakan sukses melakukan proyeksi astral. Mas, apakah cara di atas bisa dilakukan tanpa harus membuka mata ketiga dulu? Lalu seandainya saya berhasil, apakah akan ada pertemuan antar makhluk astral lainnya atau berpetualang sendiri? Oke, jadi kesulitan orang biasanya kan memandang berbagai keilmuan itu terpisah. Nah, ini berbeda dengan tradisi timur yang memandang segala aspek itu sebagai holistik ya, sebagai sebuah kumpulan. Jadi belajar proyeksi astral sendiri, belajar mata ketiga sendiri. Sebenarnya semua hanyalah, bisa dikatakan analoginya kalau kalian mau sehat, kalian berolahraga. Oke? Kalau kalian berolahraga, mau jogging bisa, mau berenang bisa, tapi ada efek di mana kamu mendapatkan sebuah manfaat untuk ragamu. Proyeksi astral, mata ketiga, ini adalah olah sisi spiritualitas. Ya. Nah, hal-hal supranatural ini adalah pintu memahami mekanisme kesadaran. Hal yang semula supra atau di atas natural, hanya karena kita tahu mekanismenya, kemudian diubah menjadi teknologi, itu tidak lagi supra, menjadi hal yang natural. Nah, ketika teknologi berkembang, perilaku kita juga berubah. Nah, ini adalah sebuah bentuk evolusi spiritualitas. Jadi itu kenapa saya lebih menekankan pada proses spiritualitasnya, karena supranaturalitas itu sebenarnya sebuah hal yang tidak terhindarkan kalau kita belajar tentang spiritualitas. Spirit itu adalah sebuah kemampuan, misteri yang tanpa batas. Maka tentu saja kita melewati banyak hal yang menantang logika, yang tidak natural. Tapi hal-hal ini nanti yang dikembangkan menjadi sebuah teknologi dan pengetahuan. Jadi dari proses pengalaman saya juga sama seperti kebanyakan orang dulu. Tarik pada hal-hal yang gaib, supranatural, makhluk astral. Tapi belakangan semakin mencari-cari ya lebih akhirnya manfaatnya aplikasinya ke dunia nyata. Jadi fenomena supranatural itu jembatan menuju pemahaman spiritualitas. Jadi mau orang belajar proyeksi astral ya pasti mata ketiganya terbuka. Belajar mata ketiga nanti juga pasti mengalami yang sifatnya fenomena serupa dengan proyeksi astral. Nanti belajar kundalini sama juga. Jadi ini banyak istilah sebetulnya mengkaji hal yang sama tentang pemahaman spiritualitas.